Acara ini adalah salah satu program jaring yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya secara konkret untuk tahun ini kami akan terus meningkatkan porsi pembiayaan dan kami tadi sudah menandatangani komitmen untuk bisa meningkatkan pembiayaan. Ya tentunya posisi ke depan khususnya untuk perikanan kita meningkatkan porsi pembiayaan dari posisi sekarang itu kira-kira 89% khusus untuk perikanan. Apakah yang ada di benak Anda ketika mendengar istilah tol laut? Apakah jalan tol yang ada di laut atau mungkin yang lainnya? Nah, agar Anda tidak salah persepsi, berikut mari kita simak informasi seputar tol laut. Be Smart with Bang Bukopin. Tol laut atau istilah internasionalnya disebut dengan short sea shipping bukanlah hal yang baru di dunia transportasi kelautan. Baik di Eropa, Amerika, serta Kanada menggunakan jenis sarana transportasi ini dalam usaha angkut mengangkut barang serta penumpang. Program tol laut di Indonesia akan menjadi bagian penting jalur maritim dunia. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia yang berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Hindia. Selain untuk kepentingan global, pembangunan tol laut juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar daerah, memperkuat jaringan pelayaran, dan memangkas ongkos logistik nasional, hingga menimbulkan keadilan yang merata bagi warga seluruh Indonesia, baik yang di kota hingga pelosok daerah. Dengan fakta bahwa 70% wilayah Indonesia adalah perairan, potensi ekonomi kelautan yang tersimpan di dalamnya begitu luar biasa. Nah, sarana tol laut diharapkan tentunya dapat memberdayakan dan mengoptimalkan potensi ekonomi maritim nasional. Tol laut itu sendiri kan kalau kita berjalan di jalan tol, seharusnya tol laut itu tanpa hambatan. Tanpa hambatan dan juga nyampainya lebih cepat di tempat tujuan, itu yang dinamakan tol, yang disebut short sea shipping. Short sea shipping antara Panjang ke Surabaya, di mana muatan dari sini yang kita angkut itu langsung lari ke Surabaya tanpa melewati jalan darat. Ya, jadi di satu sisi juga efisiensi waktunya, kapal lebih cepat tiba, barang lebih cepat dimuat sampai ke tempat tujuan, sehingga akhirnya menyebabkan cost of logistik yang turun. Kalau untuk jarak sendiri kurang lebihnya sekitar 500 mile dari sini sampai ke Surabaya. Yang perjalanan kita tempuh sekitar 39 sampai dengan 40 jam. Kapal ini berjenis Ro-Ro, yaitu roll on dan roll off, di mana kendaraan langsung muat, terus langsung juga membongkar sendiri tanpa menumpuk di area pelataran, sehingga mempersingkat waktu tempuh dan juga tidak sampai menumpuk di gudang. Kalau kapal ini sendiri, Mutiara Persada 3 ini kebetulan spesifikasinya sekitar 150 truk campuran plus 50 kendaraan kecil. Supaya jalur transportasi juga lebih efisien, lebih cepat sampai di tempat tujuan, sehingga seperti contoh bahan-bahan makanan yang kalau lewat jalan darat relatif lebih lama itu tidak mudah busuk, dan juga kendala-kendala di perjalanan itu kita minimalisir. Salah satu dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya sarana tol laut ini adalah dapat merasakan kekayaan kelautan dari berbagai daerah seperti lobster, kepiting segar, dan lain-lain dengan harga yang cukup terjangkau. Be Smart with Bang Bukopin. Dari Desa Kecil Jayagiri, Lembang, Bank Bukopin menghadirkan kemudahan bertransaksi perbankan. Melalui mini ATM Bukopin, Ibu Ella yang sederhana memberikan inspirasi dan kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Dengan satu genggaman mini ATM Bukopin, Ibu Ella melayani masyarakat untuk semua transaksi perbankan. Dengan keyakinan untuk merajut masa depan yang lebih baik bersama Bank Bukopin. Memahami dan memberi solusi.